keluarga Nabi itu makannya cuma korma sama air. Yang cerita siapa? Bukan orang luar. Yang cerita Aisyah. Artinya apa? Berita ini nggak sampai kepada orang luar. Makanya yang cerita Aisyah. Atau mungkin Anas bin Malik dalam riwayat yang lain, sebab Anas adalah orang rumahnya Rasulullah. Artinya apa? Nabi tidak menceritakan, keluarga Nabi nggak membocorkan tentang keadaan beliau yang semacam ini, keadaan keluarganya yang semacam ini. Coba kita hidup bertetangga, aduh, pusing. Tapi lihat bagaimana mereka nggak mengeluh dan nggak mengeluhkan keadaan mereka kepada orang lain. Aisyah cerita begini tahu untuk apa? Bukan sebagai keluhan, bukan untuk curhat, tapi untuk menyampaikan kepada umat bagaimana Rasulullah SAW pola hidup agar dijadikan sebagai teladan dan panutan. Tapi saat mereka hidup nggak pernah mereka ngeluh kepada orang lain. Sahabat kalau tahu Nabi Muhammad 1 bulan rumahnya dapurnya nggak ngebul, pada diam aja? Kagak. Mereka akan kirimkan makanan terbaik mereka untuk Nabi Muhammad dan keluarga. Karena memang Nabi nggak buka keadaan ini kepada orang lain. Fatimah itu rumah sebelahan sama Nabi. Satu kali Fatimah bikin, dia juga dalam keadaan susah. Ali bawa sedikit gandum, Fatimah bikin roti. Jadi sepotong roti. Terus dia datang ke rumah ayah. Ya Rasulullah, kebetulan baru dapat gandum, saya giling, saya bikin roti. Begitu jadi roti, saya nggak bisa makan sebelum engkau makan, katanya Fatimah. Maka diterima oleh Rasulullah SAW. Terus Rasul bilang kepada Fatimah, "Amma innahu awwalu ta'amin dakhala fama abi mundu thalatha ayyam." Wahai Fatimah, tahu gak? Nih roti yang kamu bawakan kepada ayahmu, ini adalah makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu sejak 3 hari. Dan dari sini kita bisa melihat kesederhanaan hidupnya Rasulullah SAW. Setelah ini ada yang mau mengeluh di antara kita dengan kehidupan? Ada yang mau mengeluh? Nabi yang agung, Nabi yang mulia, kehidupannya seperti itu. Betul, kekuatan fisik dan mental tiap orang beda-beda. Betul, kita akui. Tetapi kita bukan hidup di sorga, kita hidup di dunia. Dan kehidupan ini bukan di tangan kita yang menentukan kagak. Ada orang yang hidupnya memang dikasih sama Allah kemewahan, ada orang yang hidupnya dikasih kesederhanaan, kesusahan. Kalau rezeki, nikmat, anugerah nggak henti-hentinya Tuhan memberikan. Tapi yang kurang dari kita syukur sama Allah. Kita dikasih ini, kita pengen yang lain, dikasih yang lain, pengen yang lain lagi. Sebab memang kehidupan dunia begini. Lantas ketika kita dilanda kesusahan, sabar, ya mau bagaimana? Itu ulama bilang, idza asabatka musibah fandur, in kanat thamma hilah, in kanat thamma hilah, fala ta'jaz, wa illa fala tajza. Apabila kamu ditimpa suatu musibah, maka duduk merenung, fikirkan dan renungkan, apakah di sana ada jalan keluar, solusi. Kalau memang ada, jangan disia-siakan solusi dan jalan keluar. Kalau memang kagak ada, ya jangan uring-uringan, mau bagaimana? Nggak ada jalan keluar, pintu semua tertutup. Kamu mau uring-uringan kamu itu menambah kesengsaraan di atas kesengsaraan. Nggak bakal ada perubahan. Namun kalau ada solusi, tempuh. Jangan nggak. Uring-uringan cuma bikin tambah pusing. Nah kita ngelihat hidup kita susah, ya jangan sampai gara-gara urusan ekonomi rumah tangga bubar, suami ninggalin istri, istri ninggalin suami gara-gara ekonomi. Jangan, sabar sedikit, minta sama Allah, anggap ini sebagai ujian untuk mendewasakan, seperti itu. Jangan kita lari dari kenyataan, tapi hadapi dengan berani, dengan kesabaran, dengan bijaksana segala cobaan yang Allah berikan kepada kita untuk mendewasakan kita.